Saya mohon maaf Bapak Ibu, terkadang pada zaman sekarang orang kita karena senang mengikuti tren atau mengikuti zaman sekarang, maka pada pernikahan itu kadang-kadang ada yang bertambah. Ya, ada yang bertambah. Ada yang mereka buat kadang-kadang pada acara pernikahan itu yang tidak sesuai dengan syariat. Ini perlunya kita belajar. Dan juga terkadang di dalam pernikahan itu ada orang yang menganggap bahwa hubungan pernikahan itu hubungan yang biasa-biasa saja. Sehingga menikah sebulan, 2 bulan, setahun, bubar. Ya, tak ada masalah, tak ada apa. Dianggapnya pernikahan ini sesuatu yang remeh. Tapi tidak, nikah ini adalah suatu hal yang sangat besar sekali. Ya, bahwa kalau kita melihat suksesnya seorang dalam hidupnya itu bukan karena dia mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tidak. Suksesnya seseorang dalam keluarga itu bukan karena dia dapat pangkat jabatan yang tinggi, tidak. Tapi suksesnya pernikahan itu ketika orang itu ya mampu membina dan menegakkan keluarganya, mempertahankan pernikahannya sampai ke akhir hayat. Ya, itu yang perlu. Kenapa kadang-kadang orang tidak bisa bertahan dalam pernikahan? Karena belum paham tentang hukum nikah ini. Nikah. Dulu saya sekolah di daerah saya itu dulu tahun 78 buka sekolah Impres di Medan, di Batubara. Ya, sekolah jauh. 3-4 kilo jarak dari apa. Jadi ada buka sekolah baru, ya, Impres SD. Saya masuk tahun yang kedua. Tahun yang kedua itu di tahun pertama kami belajar ABC lagi. Ya, ada sekitar 30 orang satu lokal. Tiba-tiba tahun kedua berkurang, Pak. Tinggal 27 orang. Baru kelas 2, 27 orang. 3 orang teman perempuan tak masuk lagi, rupanya udah nikah. Berapa umurnya baru kelas 2 SD? Tapi ketika itu karena sekolah itu baru buka, banyak orang usia lanjut baru sekolah. Sekolah umur 12 tahun, 13 tahun, 10 tahun kelas 1. Tadi mereka nikah. Nah, jadi yang nikah seperti ini kadang-kadang tidak matang dalam ilmu pernikahan. Lalu kita nikahkan anak kita. Ini salah, silap kita. Ketika nanti keluarga mereka terancam dengan gelombang yang sangat dahsyat, kita baru menyesali. Ya. Kemudian seharusnya sebelum pernikahan itu, kalau di sini saya dulu menikah, tak tahu kalau bapak-bapak menikah macam mana. Sebelum ya seminggu sebelum kami pesta pernikahan akad nikah, itu dipanggil di kantor KUA. Ya, dipanggil di kantor KUA. Apa nama Pak? P4 namanya. Jadi dipanggil ditatar lah. Dibuat. Saya dengarlah yang menatar itu. Jadi minta maaf ini. Yang menatar itu pun saya rasa saya ingin menatar dia kembali. Saya ingin menatap dia kembali. Tak apa jelas. Kemudian dipanggil pasangan yang sudah bertunangan itu datang berpasang-pasangan, berboncengan, laki-laki perempuan, ya udah peluk-peluk pinggang, udah macam suami istri. Padahal belum lagi. Ya belum halal bagi mereka. Silakan. Jadi ini terjadi. Tapi kalau macam di Malaysia itu ada kursus pernikahan. Ya, pasangan yang mau menikah harus lulus, ada sertifikat kursus pernikahan yang dilakukan selama 3 bulan atau paling cepat 1 bulan. Jadi memang rutin, Pak. 3 bulan itu berapa hari dalam 1 minggu mereka akan dipanggil. Ya, mereka dipanggil dan tidak digalakkan datang berduaan, tapi ada yang menemani keluarganya atau datang bersendirian. Nanti duduknya pisah. Ruangan laki-laki lain, ruang perempuan lain. Kita di sini 1 hari dibagi khusus pernikahan, duduk bersamping-sampingan. Jadi diawali pernikahan itu dengan cara yang mungkar. Makanya kadang-kadang hasilnya tidak begitu maksimal.
Tapi kalau pernikahan itu diawali dengan cara yang betul-betul syar'i, kita jaga ya tata cara, tata keramanya, maka ini insya Allah akan berlanjut dengan baik, mudah-mudahan. Baik, Bapak Ibu, kita mulai pembahasan kita tentang nikah. An-nikah. Apa arti nikah? Kalau dalam bahasa Indonesia nikah, dalam bahasa Arab juga nikah. An-nikahu ya artinya ad-dhammu wal jam'u. Nikah itu kalau menurut bahasa ad-dhammu wal jam'u. Ya, arti dhammu wal jam'u itu kita menghimpunkan, ya, menghimpunkan dua sesuatu menjadi satu. Itu namanya dhamm atau nikah. Ya, kalau macam saya sekarang, saya buka buku ini, kitab ini, saya buka seperti ini, kemudian nanti saya akan tutup balik. Saya satukan dia, saya nikahkan dia. Ini mana nikah? Ya, pada bahasa. Jadi kalau orang bicara bahasa Arab, kalau dia mengatakan nakahtu al-kutub, katanya umpamanya, jangan kita heran, orang Arab ini kuat nafsunya nikah dengan kitab. Tidak, maksud dia jamak, dia kumpulkan kitab itu, dia kumpulkan. Ya, jadi muallif kitab ini, penyusun kitab ini, dia jamakkan semua maklumat, informasi tentang bab pernikahan di dalam satu kitab ini. Artinya nakaha al-ma'lumati fi hadzal kitab. Artinya nakaha dia jamak, dia kumpulkan, tersusun. Nah, itulah artinya. Ya, pada dasarnya. Walaupun kalau kita tengok hakikatnya juga nikah itu kan ad-dhammu wal jam'u. Menghimpunkan dua orang, laki-laki dan perempuan. Ya, dhammu wal jam'u. Tetapi menurut istilah pernikahan itu adalah aqdun yatadammanu ibahat istimta'i. Yatadammanu ibahat istimta'i kullin minaz zawjaini bil akhar 'alal wajhi al-masyru'. Jadi apa maksudnya? Yang dimaksudkan dengan nikah itu aqdun, adalah satu akad. Akad itu apa dia? Itu yang menjadi rukun nikah. Akad itu pada jual beli ada, pada pinjam meminjam ada, pada nikah pun ada. Akad. Ya, akad itu serah terima. Seorang bapak, seorang wali, dia menyerahkan anaknya kepada calon suaminya. Aku nikahkan engkau, ya, dengan putriku yang bernama si Polana, ya, dengan mahar sekian-sekian. Jadi dia serahkan. Maka yang menerima, dia menjawab, qabiltu, saya terima. Saya terima nikah anak bapak si Polan dengan mahar sekian. Maka terjadi akad. Dan dengan akad ini Bapak Ibu, ya, akad yang hanya mungkin lebih kurang 10 detik atau kita katakan paling lama 1 menit, ini mempunyai dampak yang positif yang akan menjadi satu keluarga yang mawaddah, sakinah dan rahmah. Ya, akad itu. Kenapa? Dengan adanya akad ini yatadammanu ibahata istimta'. Melalui akad itu akan terjadi apa dia? Ibahah. Ibahah itu apa, Ustaz? Ibah itu menjadikan mubah, menjadikan boleh. Atau membolehkan. Apa yang dibolehkan? Istimta', bersenang-senang dengan pasangannya. Kalau sekarang kita jumpa perempuan di pinggir jalan, kita lihat Pak, aib apa tidak? Saya tanya dulu bapak-bapak nih, jumpa perempuan cantik di jalan, kita tengok, aib tak? Aib satu. Kemudian salah tak? Kalau kita lihat, salah tak? Tidak salah. Kenapa? Karena itu normalnya laki-laki.
Rezeki. Normalnya laki-laki nampak perempuan dia tengok. Kalau ada laki-laki nampak perempuan tak suka tengok, itu gawat itu. Dia tengok. Cuma itu karena kita berhajat untuk melihatnya kita tengok. Cuma saja kata kaidah fikih, al hajatu tuqaddaru biqadriha. Keperluan kita menengok itu ada kadarnya. Jangan pula kita tengok sampai putar ke belakang, sampai kita melanggar tiang listrik, sampai terlungkup kita masuk lubang, dah. Tapi tengok untuk pastikan orang apa bukan. Itu tahu kita orang. Cantik apa tidak? Udah tahu cantik tak? Baca subhanallah, Maha suci Allah yang menjadikan. Ya? Tapi kita tengok itu, menengok perempuan itu bagian daripada istimta. Bersenang-senang. Tapi ketika kita tengok itu kita berdosa. Kenapa kita berdosa? Karena tidak halal. Belum halal. Jadi bagaimana supaya kita bisa halal? Ya, halal, supaya bisa halal maka kita akad. Kita akad, lakukan akad nikah. Ya, orang tuanya atau walinya atau diserahkan pada wali hakim, dilakukan akad nikah sehingga dengan akad tersebut aku nikahkan akan nikahkan anakku, maka diterima, saya terima, maka sudah halal dia melihat. Bukan hanya istimta melihat, tetapi istimta yang lebih berat daripada itu lagi. Apa yang selama ini tak boleh, boleh. Makanya kalau ada bapak-bapak sekarang ini yang masih terkilan, dulu aku tak buat seperti itu ya, tak baca kitab. Coba sekali lagi sekarang ini. Ada yang berani Pak? Tambah satu lagi. Tapi buat betul-betul secara syariah macam ini. Ya. Kita ini ingin tapi tak berani. Ya semangatnya. Jadi kalau kita di sini orang menikah lebih dari satu itu kadang-kadang dianggap aib. Ya, apalah ini ya. Saudara sering menikah lagi. Padahal kita kalau nanti kita tengok ayat ini, menyesal bapak-bapak kawin cuma satu. Ya, Quran ini. Ya? Itu masalahnya harus kita pahamkan. Ya, ada syekh di Madinah itu, syekh apa namanya di Madinah itu, dia buta. Syekh itu buta, dia nikah dengan orang Arab, istrinya orang Arab yang pertama. Kemudian setelah beberapa bulan dia nikah, istrinya itu menjodohkan suaminya dengan temannya. Jodohkan, nikah lagi dia sudah dua. Kemudian yang kedua tadi menjodohkan lagi dengan yang lain, tiga istri bapak itu. Dia buta. Ya. Kemudian yang bertiga-tiga ini menjodohkan suaminya itu dengan pembantunya orang Indonesia. Jadi nasiblah orang Indonesia itu dari pembantu dia jadi istri sama syekh itu. 4 istrinya. Karena tak boleh 5. Kalau boleh 5 mungkin dia juga akan carikan jodohnya. Kita tidak, kalau ada suaminya cerita baru buka cerita mau kawin 2, di rumah isinya sudah siap dan mengasah pisau. Ya, asah pisau depan-depan kita dipotong-potongnya tomat itu. Diambilnya terong terus potong-potongnya depan kita ya sebagai kode. Kita pun takut lah. Ya, macam mana mau berani? Padahal kalau diikutkan itu pahalanya kan cukup besar. Artinya perempuan itu dia membiarkan atau membenarkan suaminya menikah lagi, pahalanya cukup besar. Cukup besar. Allah akan sediakan kepadanya payung surga. Cuma ibu-ibu sekarang ini marah dia. Ustaz, dilemparkannya payung itu sama kita. Ambillah payung ini kamu bawa ke surga katanya. Tapi itulah kadang-kadang dalam masyarakat kita tidak menerapkan betul-betul. Ya. Jadi saya suruh istri saya ikut pengajian. Pergilah saya bilang, ada kawan dia masa sekolah SMA dia ikut pengajian bagus sudah. Pergilah saya bilang. Biasanya saya tak lagi. Jangan rumah dia ini sekali saya bagi. Ikutinya lah. Tiba-tiba sekali tak mau lagi dia pergi. Kenapa? Rupanya dikaji-kajinya. Ternyata jamaah itu banyak, jamaahnya laki-laki itu bininya 2, 3. Jadi dia takut, saya juga modus saya suruh ikut pengajian itu supaya dia paham. Rupanya tak mau diikut, ya, tak rezeki kita. Baik, Bapak Ibu. Kembali kita pada nikah tadi, akad yang membolehkan istimta, untuk istimta. Istimta ini apa dia? Istimta ini bersenang-senang. Ya, apa yang senang kita sama pasangan kita, baik laki-laki dan perempuan? Mau senang-senang kita cuma pegang-pegang kuku, pegang-pegang jari saja, silakan. Udah halal. Mau pegang-pegang lebih dari itu, silakan. Itu kan juga sudah halal disebabkan akad tadi. Ya.
Kemudian dengan akad yang masyru', akad yang disyariatkan oleh Allah, bukan akad seperti akad walid. Tahu walid itu? Ya, Dewi walid mau Dewi. Coba. Jadi, tidak bisa. Akadnya harus akad yang masyru'. Masyru' itu apa? Yang sesuai dengan syariat. Bagaimana sesuai dengan syariat? Akad nikah yang sesuai dengan syariat Islam. Tidak boleh kita menikah, makanya tak boleh menikah itu beda agama. Beda agama. Tak boleh. Kenapa? Karena dia tidak masyru'. Tidak disyariatkan nikah beda agama. Tidak ada dalam syariat Islam. Ya, kalau sekarang kan orang enak-enak aja. Mau siapa dia mau nikah, terserah. Ya, ada orang cerita, ada salah seorang petinggi di Riau ini. Wah, itu taatnya Ustaz, bukan main ya, ke masjid tak tinggal sholatnya, baca Quran, puasa tak tinggal, Senin Kamis itu tak tinggal. Tapi istrinya Kristen, beda agama sama dia. Di mana taatnya? Di mana taatnya? Walaupun dia sujud, dia rukuk 24 jam, selagi syariat itu dilanggarnya, maka sepanjang zaman dia berzina. Auzubillah summa na'udzubillah. Makanya akad itu akad yang masyru'. Bagaimana akad yang masyru'? Dalam akad yang masyru' harus ada rukunnya. Pertama sekali dua orang yang mau menikah. Ya, dua orang yang mau menikah, laki-laki dan perempuan. Kemudian ada wali. Kemudian ada dua orang saksi. Ada dua orang saksi. Kemudian kalau kita dalam pemerintah ini ada yang mencatatnya. Yang mencatatnya. Saya paling mohon maaf bapak-bapak ya, kalau ada yang ini berlaku pada keluarganya, tolong nanti maafkan saya dan tolong diperbaiki juga untuk ke depan. Cenderungnya kita sekarang menikahkan anak, kita serahkan acara pernikahan ini dengan apa dipanggil? Yang organizer apa itu? WO itu kan? Wedding organizer. Maka mereka akan menyusun. Jadi ikut cara seperti mana di sinetron. Ya. Kemudian di situ ayah pergilah menghadap anaknya yang perempuan. Ya. Ayu, mohon maaf Bapak mohon izin untuk menikahkan Ayu. Apakah Ayu setuju? Untuk menikahkan anak, wali mujibir tidak perlu minta izin. Ini ikut ala sinetron. Ikut. Kemudian ngomonglah pembawa acaranya. Ya Bapak Ibu, mari bersama-sama kita menyaksikan pembacaan janji suci antara pasangan mempelai. Kenapa digunakan janji suci? Bahasa itu dalam pernikahannya ada bahasa kita. Kita laksanakan akad nikah itu bahasanya. Kalau kita modernkan, kita buat janji-janji suci, sama seperti kita menikahkan anak kita di gereja. Sama. Itu istilahnya. Makanya itu kita betul-betul harus perhatikan Bapak. Ya, dan banyak lagi kesalahan-kesalahan yang kita lihat kadang-kadang. Kemudian yang menjadi saksi. Yang menjadi saksi dalam akad nikah itu dinyatakan orang yang betul-betul beriman, orang yang saleh dan adil. Apa arti adil? Arti adil itu yang maksud di situ, orang itu tidak melakukan dosa besar dan jarang sekali melakukan dosa kecil. Tapi coba kita tengok akad nikah. Kalau sedih saya menikah, ya didudukkan saksi satu di sini, satu di sini, yang kadang-kadang memang jelas-jelas orang ini tidak nampak, tak kelihatan kesolehannya pada pribadinya. Ini kita jadikan sebagai saksi. Tak boleh. Harus. Saya dulu pernah saya mau diterkam sama pengantin perempuan. Ya, waktu itu saya baru pulang dari Suriah tahun 98. Ada orang dari Tapsel dilarikan ya anak gadis seorang itu sampai ke Medan. Dan itu dia mau menikah. Rupanya ada paman lelaki itu bekerja di kantor KUA. Dikumpulkanlah, dibawa menikah itu, dipanggil, saya minta saksi. Ya, minta saksi menikahkan. Saya bilang walinya mana? Walinya enggak ada Pak, karena anak ini dilarikan, dibawa lari. Oke. Ada izin walinya? Enggak. Atau ada wakil walinya? Tidak.
saya tak mau jadi saksi. Saya tak mau jadi saksi. Dipaksa, enggak, Pak Ustaz cuma tanda tangan. Tidak, saya tak mau. Sampai jelas hukumnya. Karena lama tertunda, perempuan itu udah mulai bangkit, mau marah sama saya. Tak jadi nikahkan. Ya, akhirnya ada yang keluarganya datang, dia mengatakan ada pamannya yang ditelepon oleh menelepon orang tuanya sudah diizinkan. Ya, sebenarnya lewat telepon pun tidak bisa kita yakini. Kenapa? Karena lewat suara ini bisa diolah orang, diedit balik. Ya, bisa. Akhirnya apa? Saya bilang kalau Pak Kua mau menikah, silakan nikah, yang lain bisa banyak jadi saksi. Akhirnya apa? Udah kita semua jadi saksi ya. Kalau saya tahu kita semua jadi saksi. Nikah kan macam itu. Ya, kita mau akad ini benar-benar dengan cara syariat. Ya, baik. Itu tadi pernikahan, arti pernikahan. Berarti sudah akad, kita sudah akad nikah dengan istri kita. Dengan akad nikah membolehkan kita bercumbu, ya, dan bersenang-senang dengan pasangan kita masing-masing. Tapi dengan akad itu dengan cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan seperti tren sekarang ketika COVID-19 kemarin memuncak, banyak orang yang mengadakan akad nikah secara online. Apa hukumnya Ustaz? Ya. Jadi nikah online ini bapak-bapak, saya ceritakan sedikit. Ini dibahas di Ijtima Ulama Komisi Fatwa seluruh Indonesia. Kami berkumpul di Jakarta pada bulan Oktober tahun 2022. Ya. Ada sekitar 250 ulama seluruh Indonesia dikumpulkan. Saya mewakili Riau, kami berdua dengan Dr. Kasmidin dari UIN. Ya, di situ dibahas salah satunya, ya, ada 32 pembahasan. Salah satunya tentang nikah online. Karena waktu Covid terjadi itu, setelah Covid menjadi tren. Orang-orang kaya musafirkan anaknya ke Amerika, orang tuanya di Indonesia, nanti saksinya tadi mana? Mereka melakukan akad nikah secara online. Ya, Zoom. Ini dinyatakan Majelis Ulama Indonesia Fatwa tahun 2002. Hukumnya adalah haram, tidak sah akad nikah. Kenapa? Karena salah satu syarat akad nikah itu terlaksana adalah ittihadul majlis. Betul, Ustaz? Ittihadul majlis dalam satu majlis, nggak boleh beda-beda. Kalau pengantinnya tak ada, tak masalah. Antara wali, ya, dengan yang menerima, dengan suami, ya, dengan saksi harus dalam satu majlis. Ya, tidak bisa online. Ini bisa jadi haram hukumnya. Kalau udah haram, salah kita pada akad nikah Bapak Ibu, akan terjadilah hubungan perzinahan kita sepanjang hayat kita. Nauzubillah. Oleh karena itu betul-betul, ya. Baik. Nikah ini adalah syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan syariat yang memang disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat Allah menyebutkan, ya ayuhan nas, ya ayyuhallazina amanu. Ya, Allah menyebutkan dalam surah Al-Ahzab 49. Ya ayyuhallazina amanu idza nakahtumul mu'minati summa talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Ini salah satu ayatnya. Wahai orang yang beriman, jika kamu menikahi orang-orang yang beriman juga, perempuan yang beriman, nanti tak boleh kita nikah dengan orang yang tak beriman. Walaupun sekarang orang mengatakan Allah, orang Nasrani itu kan ada nanti namanya apa? Wanita kitabiah, ahli kitab, ya. Jangan cerita masalah ahli kitab sekarang ini. Karena ahli kitab itu sudah tidak ada lagi. Ya, ahli kitab maksud itu adalah orang-orang Nasrani yang masih berpegang kepada Injil yang asli seperti yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Sementara Injil yang mereka baca sekarang ini adalah ditulis oleh paling tidak ada 4 itu. Ya, Markus, Yohana, apa lagi namanya. Berarti itu sudah dibuat oleh manusia, keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan dulu Menteri Pendidikan kita isinya Kristen. Ya, dia nikah dengan ahli kitab. Tidak bisa. Kalau mau nikah dengan ahli kitab, Bapak Ibu boleh pergi ke Palestina sana, ke Israel itu, atau pergi ke Suriah. Ada satu tempat namanya Ma'lulah.
Di Ma'nula itu mereka betul-betul masih mengamalkan, ya, dan bahasa mereka juga tidak ada siapa yang tahu. Bahasa mereka itu pakai bahasa Syriani kah atau bahasa Ibrani kah tak tahu, tapi bahasanya lain. Tak ada yang paham kecuali mereka. Ya, itu dia. Nah, kalau yang sini kita ambil tak ada. Ya. Nah, apabila kamu menikahi orang-orang mukminat, perempuan-perempuan yang beriman, ya, ini di sini ada perintah. Maksudnya dalam bentuk khabar tadi ini perintah menikah. Suruh kamu menikah. Dan nikahi perempuan, tak boleh nikah laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Ya, laki-laki dengan perempuan. Ya, dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 4. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i. Fankihu, wahai orang beriman, nikahilah ma tabalakum minan nisa'. Perempuan mana yang kamu suka? Ya, perempuan mana yang kamu suka, nikahilah. Ini perintah nikah. Berapa orang? Ini perlu kita perhatikan. Berapa orang Bapak Ibu? Kalau bapak-bapak, ibu-ibu lari dah. Ini makin gawat cerita orang ini. Ya, bapak-bapak sekalian, perintah kita untuk nikah itu bukan satu orang. Fankihu ma taba lakum minan nisa, nikahi perempuan yang kamu suka, masna. Masna, dua-dua. Dua. Bukan dua, satu nikah cerai, nikah lagi, tidak. Dua-dua, kamu harus punya istri dua. Itu dia asalnya. Ada yang berani? Udah ada yang belum? Hah? Masna. Tapi kalau diamalkan ayat ini sebelum tidur, ya, diamalkan ayat ini, bisikkan di kuping istri, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba', ya. Kalau dia tak paham dia aminkan amin, tapi kalau dia paham dia siku bab sekali. Itu yang payah itu, ya. Istri kita paham. Baik. Jadi dua-dua. Kalau tidak, ya, masna wa sulasa, atau tiga istri, waruba atau empat, ya, bukan empat tuh, satu cerai satu, nah, empat tuh kamu jadikan istri. Kalau macam ayah saya 5 istrinya, tapi anak tak ada yang menurun. Tapi 5 itu tidak dikumpulkan semua, satu ada meninggal, ada yang cerai dia, aja sampai 5 orang. Jadi yang tuh sulasa, masna, sulasa, warubah itu 2-2, 3-3 atau 4-4. Itu maksudnya. Jadi ini cuma bapak-bapak, kita tidak hanya berpegang pada ayat ini. Tak berpegang pada ayat ini. Ada lagi sambungan ayatnya. Ya. Apa katanya? Jika kamu tidak sanggup berlaku adil, untuk 2-2, 3-3, 4-4 tak sanggup berlaku adil, fawahidah, maka wajib satu saja. Satu ni pun, ya, satu ni pun kalau tak pandai-pandai kita, ya, cepat kita beruban. Bapak tengok saya, umur baru 50, ya, uban macam orang 70. Itu baru satu. Ya. Botak, kalau 2 botak. Ya. Kawan saya sedang sehat-sehatnya menikah, dia 2 istrinya. Kemudian entah berapa bulan dia tambah lagi satu lagi. Dia tambah satu lagi itu kenapa? Karena istri tuanya marah. Ditambah satu lagi supaya diam. Ya. Udah berapa bulan kemudian dia meninggal. Masuk rumah sakit, koma beberapa hari meninggal. Jadi kalau tanya kawan kenapa dia meninggal, dia bilang karena banyak problem Ustaz, ya, istri sampai 3 tak akur semuanya. Jadi begitu. Ya, jadi ibu jangan marah karena tidak, perintah nikah itu bukan langsung 2, tidak. Ya, dibenarkan 2 itu kalau dia bisa berlaku adil. Adil ini bukan hanya pada harta benda, tapi pada perasaan.
Sama gak perasaan kita dengan istri kita yang sudah, istri pertama yang sudah tua dengan istri yang baru? Sama gak? Pasti beda. Kenapa? Karena yang tua tadi berjalan kita sama dia, baunya sudah bau balsam, bau remason. Yang ini masih bau parfum. Jadi jalan kita bangga. Biasanya orang kalau istrinya dua, kalau istri yang pertama itu ini, dia kalau jalan sama istri pertama itu dia nggak berstyle atau bapak. Nggak setelan, dia pakai lebih kurang, pakai baju koko, pakai peci jalan, ya. Tapi kalau pakai kan sama istri yang mudanya, ini baju masuk ke dalam, ya. Kalau jas pakai jas, bau tercium wangi, ya. Ayah saya itu ustadz juga, ya. Tapi dia tidak mengajar, dia rumah ada orang belajar mengajar dia, kalau tidak, ya. Jadi dia itu dihormati orang lah, ya. Pakai peci tak buka apa semuanya, ya. Pakai baju itu baju koko, ya. Di betul pakai kain. Ya, begitu mak saya meninggal, dia istrinya 17 tahun. Seminggu dia nikahi, dia ceraikan. Dia nikah lagi dengan yang lain. Ya, waktu dia nikah dengan istrinya yang 17 tahun itu, umurnya saya waktu itu sudah lebih 50. Ya, mak saya itu istri ketiga, mak saya yang ketiga. Ya, yang keempat nikah, anak gadis 17 tahun. Ya, dia berubah memakai. Ya, bajunya mulai masuk ke dalam, pakai celana komprang itu ya. Waktu mau tak sesuai lah kita tengok, ya, tak sesuai kita tengok. Tiba-tiba seminggu dia cerai. Kasihan, aku udah tua, anak ini masih muda. Diceraikannya, lepas ini habis iddah kau carilah dapat suami. Ternyata 6 bulan kemudian istrinya itu nikah dengan lelaki yang lebih tua dari ayah saya. Ya saya kesalnya, ini bagaimana? Aku bagi dia lepas supaya dia cari orang lain yang muda sesuai dengan dia, tapi cari lebih tua. Setahun dia menikah, meninggallah suaminya itu. Allah Allah. Baik. Jadi tadi ya, ini dia. Kalau kamu tidak sanggup, umpamanya untuk menikah dengan orang yang biasa karena mungkin membayar mahar, karena mungkin ada belanja pesta dan sebagainya. Allah juga menyebutkan wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Kamu juga boleh menikah dengan hamba-hamba sahaya yang kamu miliki. Artinya kalau kita zaman dulu ada hamba itu boleh kita nikahi. Artinya tidak pakai akad pun. Kenapa? Karena dibenarkan kita memakai hamba itu. Ya, dipanggil mereka itu ima, menikah kita dengan dia. Ya, boleh. Baik. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, ya ma'syarus syabab. Nabi menyeru, ya ma'syarus syabab. Saya tak bawa jam ya, jam berapa nanti bagi tahu. Lanjut ya. Ya ma'syarus syabab, kata Rasulullah, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Ya, perintah Nabi, wahai syabab, kata Nabi, syabab ini pemuda. Pemuda ini berapa tahun umurnya? Kalau syabab ini bapak-bapak umur mulai dari ya 18 tahun sampai ke 40 tahun itu syabab. Ya, jadi sekitar 18 tahun atau 15 tahun sampai ke 40 itu dipanggil syabab. Jadi kalau ada bapak-bapak yang masih umurnya di bawah 40 mau menikah lagi silakan. Ya, tapi kalau udah lebih dari 40 pikir-pikir dulu. Ya, pikir panjang dulu. Baik. Man istata'a minkumul ba'ah. Kata Rasulullah, man istata'a, barang siapa yang sanggup, ya, minkum di antara kamu al-ba'ah. Ba'ah ini bertanggung jawab, baik itu belanja hariannya, baik itu nafkah zahir atau nafkah batin, sanggup, fal yatazawwaj, maka diperintahkan Nabi menikahlah, kata Nabi. Fal yatazawwaj, menikahlah. Tak boleh kita lambat-lambat menikah sebenarnya. Ya? Oke. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Nabi mengatakan, kenapa dengan nikah itu aghaddul basar? Orang yang sudah menikah itu matanya lebih tertutup. Artinya dia tidak bebas melihat ke sana kemari. Karena kalau kita sudah menikah, kita berjalan di luar nampak kita ada perempuan, kita lihat. Dia mengingatkan kita kepada istri kita. Ini bagi suami yang setia ya.
Ada kata kalau yang tak setia itu kata orang istilahnya kalau nampak anak orang ingat anak kita. Nampak anak gadis orang lupa istri kita. Itu tak setia. Dia setia dia nampak perempuan di luar. Dia tengok, teringat dia pada istrinya. Teringat dia pada istrinya. Ini dia suami yang baik. Inilah tujuan nikah itu supaya apa? Dia tidak jadi mata keranjang tengok sana sini. Sampai-sampai ada ulama yang mengatakan, ya, kalau kamu melihat perempuan di jalan atau di mana saja, ingatlah istri kamu dan kembalilah pulang ke rumahmu. Kenapa? Karena katanya apa yang ada pada perempuan yang kamu lihat, semuanya ada pada istri kamu di rumah. Itu sama saja. Ya, oh cantik. Kamu boleh pulang ke rumah jumpa istri kamu kurang cantik, poles jadi cantik. Saya minta maaf sama Bapak. Waktu saya baru menikah, kawan-kawan saya bawa jalan Malaysia, bawa jalan ke mall apa segala macam. Saya beli sebuah baju untuk perempuan. Bilang, Ustaz, masa macam ini pakai istri Ustaz? Di rumah saya yang menengok. Terserah saya, bukan saya suruh keluar. Daripada saya nengok orang keluar saya pelotot, cantik. Saya beli baju macam dia pakai itu, suruh istri saya pakai di rumah. Suruh dia duduk, bersilah depan kita pandang, pelotot setengah jam. Puas? Dah puas sudah, tak akan tengok lagi luar itu. Ya? Dia betul juga, kalau dia rasa, oh ada orang ganteng sana, kita pula berusaha macam mana supaya ganteng. Duduk kita depan dia, suruh dia pelototi kita. Aman itu. Tapi kalau tidak, ya, yang kita inginkan yang itu juga. Padahal kata ulama itu, apa yang ada sama dia, ada pada istri kamu. Ya? Ya, baik. Ada jamaah datang kemari dulu dari Malaysia, apakah tidak? Ustaz Ibrahim, Ustaz, waktu itu sedang heboh-hebohnya siapa itu yang apa dulu? Ada perempuan yang sudah meninggal ya. Dia tahu saya kita sebut lah. Acik perempuan itu jadi pelacur dengan bayaran 1 jam 80 juta. Ya, viral itu dulu. Apa kata Ustaz itu? Ustaz, sebenarnya yang harga 80 juta dengan harga 5 juta ini kan sama saja. Ini harganya 80 juta. Ini yang itu juga kan? Tidak ada bedanya apa-apa. Sama aja. Jadi tidak perlulah kita katanya sampai buang-buang duit mengejar yang haram itu. Tapi yang halal itulah. Itu kita. Ya. Baik. Ini hadis Nabi SAW mengatakan, aghaddu lil basari, kenapa? Dia bisa menundukkan pandangan kita. Kita tak kemana-mana lagi karena udah ada istri kita di rumah. Wa ahsanu lil farji, dan lebih menjaga kepada faraj kemaluan kita. Lebih menjaga kemaluan. Kadang-kadang orang tak menikah. Kita di sini alhamdulillah di Indonesia ini usia menikah itu normal lah. Ya, antara 20 sampai 30 walaupun ada yang lebih. Kalau di Arab itu bapak-bapak, kasihan kita. Mereka itu menikah terlalu mahal. Jadi mereka tuh menikah bayar mahar 2 kali. Pertama, untuk membolehkan akad nikah dibayar mahar sekitar mungkin 10 ke 15 juta. Yang kedua ada mahar yang berhutang, yang jumlahnya ratusan juta. Jadi setiap suami yang menikah itu dia punya hutang sama istri seumur hidup kadang-kadang. Jadi dia mau menikah tuh berat. Sehingga itu sampai 40, 50 belum menikah. Sampai botak kepalanya belum nikah. Makanya mereka cenderung dengan perbuatan-perbuatan haram yang melakukan seksual tanpa batas. Kenapa? Memang mereka punya keinginan, tapi mereka tidak bisa menyalurkannya. Gimana? Makanya diharamkan meninggikan mahar anak kita kepada calon suaminya. Tak boleh. Itu dah adat orang itu. Makanya orang itu menikahnya dengan sepupu, dengan saudara anak bibiknya dinikahi. Itu pun yang udah lanjut usia juga. Anak darah tua, tak ada orang mau lagi, maka datanglah bujang lapuk yang menyuntingnya. Saudara. Ya, ini problemnya. Kita sini insya Allah tak ada masalah. Maka dengan begitu mudah, saya pergi ke Bogor. Ya, kami ada beberapa habib yang kami kunjungi di Bogor itu. Ada salah satu habib itu menawarkan sama ustaz-ustaz dari Malaysia ini. Ustaz, ini baru janda sebulan, Ustaz. Ini baru ini sebulan, Ustaz. Ini baru 2 bulan, ini setahun. Jadi belum dia apa-apakan Ustaz, dan nikah cerai tapi mereka, jadi maharnya gimana? Maharnya itu asalkan cukup syarat saja, tak masalah. Ustaz mau pulang ke Malaysia, pulanglah ke Malaysia, tinggalkan dia di sini. Berapa bulan kemudian Ustaz mau datang.
atau kirimkan setiap bulan ini. Oh, sampai begitu mudahnya kita menikah. Ya, sampai begitu mudah. Tapi kalau di setengah negeri sungguh ini ya susah. Makanya Nabi mengatakan ya wa ahsanul farj, dan dia akan melindungi faraj kita daripada melakukan maksiat. Wa man lam yastati' fa alaihi bisawm. Ada yang udah ingin nikah tapi duit tak ada. Orang pun tak mau. Sampai ada orang datang bawa botol ke rumah, bawa air dalam botol. Pak Ustaz tolong tawarkan air, dibacakan ayat Ustaz, doa Ustaz. Saya dulu pernah menikah tapi sekarang mau menikah lagi, tak ada yang mau Ustaz. Saya bilang saya diri sini saya tak jahat, saya baik ya, sama istri lama saya baik, tapi baik sama istri lama kenapa bisa bercerai ya. Jadi saya doakan juga lah, tapi sampai sekarang doa saya tak kabul lagi, dan sedang dia belum nikah lagi ya. Teringinnya nikah tapi tak mampu, tak ada yang mau, atau tidak ada uang. Ada sahabat Nabi yang datang pada Nabi, pada perempuan mau nikah, dipanggil Nabi, ada sahabat yang mau nikah enggak? Perempuan ini mau nikah nih. Ya, datanglah seorang laki-laki, kata Rasulullah, ada apa dengan kamu untuk jadi maharnya? Tak ada apa-apa ya Rasulullah, aku paling miskin di sini. Walau satu bentuk cincin dari besi pun tak ada, tak ada. Memang tak ada apa-apa dia. Jadi apa yang ada sama kamu? Kamu hafal Quran? Tidak juga ya Rasulullah. Apa yang bisa kamu hafal? Aku cuma hafal Quran, inna a'tainakal kautsar. Baca kata Rasulullah. Itu jadi maharnya. Kalau sudah tak ada lagi. Ya. Jadi barang siapa yang sanggup menikah, kalau tak sanggup daripada kita melakukan maksiat, fa alaihi bis-shaumi, maka dia dianjurkan untuk puasa. Kalau ada di antara kita yang nafsunya tertunda, tidak bisa dia melakukan apa? Banyak puasa. Karena dengan puasa itu fa inna lahu wija'un. Karena dengan melakukan puasa itu adalah wija'. Wija' itu apa dia? Wija' itu, asal wija' itu adalah mengendorkan urat-urat bawah kemaluan kita nih. Ada kaos lampunya itu kan? Situ ada urat itu. Kalau uratnya itu pandai kita apa? Dia akan kendur. Jadi itu asalnya wijak. Tapi kita, udahlah kita nak menikah tak dapat, dia nak ngendorkan pun tak tahu, pegang-pegang juga apa-apa, tak dia makin naik juga, bahaya kita. Maka puasa kata Rasulullah, karena puasa itu bisa dia mengendorkan urat itu tanpa kita cari. Maka dia ratu jangan dipegang-pegang apa, salah pegang nanti lemahnya, ya. Bagus. Ada lagi? Baik. Jadi ini sekedar pembuka kita ya tentang bab nikah ini. Insyaallah berlanjutan misalnya. Ini satu kitab ini Bapak 470 halaman. Ini ceritanya tentang bab nikah dan nanti bab pusaka, bab keluarga semuanya. Kalau nanti mau kita teruskan ya, siapa yang mau panjang umurnya berniatlah pada saat ini untuk mengikuti kajian ini tiap berterusan. Ya, kalau umpamanya ini satu halaman satu hari kita baca, dia ada 470 halaman. Sebulan sekali, sebulan kali 470 udah berapa tuh tambah umur kita insyaallah. Mudah-mudahan. Ya? Mau. Insyaallah. Baik. Tadi kita tutup dulu sampai di sini. Jadi kita bagi waktu beberapa menit untuk tanya jawab ya. Kalau bisa saya jawab. Kalau tidak ada kawan-kawan saya, sahabat kita, ulama-ulama muda ini ya. Kalaupun tidak nanti kita bertangguh, kita baca kitab dulu untuk menjawabnya. Ya, baik Bapak Ibu silakan. Bismillah. Mana baik Ustaz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuat sedikit Pak. Bagi anak baik. Ini kadang-kadang dalam masyarakat kita kurang paham betul-betul. Ya, coba kita pahami betul-betul. Kita punya anak perempuan.
Kalau pandai kita mendidik anak perempuan ini, anak perempuan itu akan jadi kunci surga kita. Tapi kalau kita tidak pandai mendidiknya, tak pandai kita menterbiahnya, mungkin dia jadi pintu kunci neraka bagi kita. Jadi banyak orang ketika sudah bertunangan itu menganggap udah bebas, boleh bawa kemana. Menurut syariat ini tidak boleh, belum boleh. Ya, pertunangan itu hanya suatu ikatan perjanjian akan terlaksananya akad nikah suatu saat nanti. Baru perjanjian. Maka dalam perjanjian itu kita tidak boleh menerima pinangan orang lain. Ya, tapi belum boleh seolah-olah kita baru menawar. Kalau kita belanja beli ikan, ya itu ikan bawang yang besar itu berapa itu? Harganya sekian. Saya tawar ya, saya ini, tapi belum dibayar lagi. Lalu ada orang lain menawar. Tadi sama dia 70 sekilo, saya bayar 100 sekilo. Kita lagi, tak boleh, haram. Berdosa kita. Begitulah kalau dalam akad, kalau sudah bertunangan. Tapi walaupun begitu, tidak boleh dia bebas dibawa ke sana kemari, tak boleh. Saya nasihatkan. Maka saya kalau ada orang sedang bertunang minta baca doa, apa yang saya doakan? Ya, minta supaya mereka itu tidak melakukan maksiat di saat mereka akan menghalalkan nantinya pada suatu saat. Ini tadi yang diinti apa? Pernikahan yang halal, yang syariat, akad yang sesuai dengan syariat, jangan kita cemari dengan kemaksiatan tadi. Bagi dia ada bertunangan, bawa ke sana, bawa kemari, kita ya istilahnya minjam, minjam pak, anaknya minjam. Apakah itu memang benar-benar kita bisa yakin dia akan menikah dengan itu? Belum tentu. Belum tentu. Tiba-tiba kadang-kadang udah apa? Terus nikah dengan orang lain. Jadi makanya tidak boleh. Orang tua itu tanggung jawab orang tua. Orang tua. Macam mana caranya dia mau pergi berjalan? Boleh pacaran ini ada syariatnya pak. Ada syariatnya. Saya selalu ke taman kalau saya sudah capek kuliah, saya pergi ke taman permainan itu nengok orang Suriah itu pacaran. Kalau awak sini nengok orang kita pacaran, takut awak kan? Karena dia pacaran bawa pokok pisang, bawa pokok kelapa, nyuruh kan. Orang tidak, duduk bangku di taman sudah kan ada bangku bertiga. Emaknya di tengah. Laki-laki sini, perempuan sini. Ya, ngobrol orang itu, emaknya lihat aja dia sambil tahap kerjanya kadang ngait-ngait apa, buat topi dia. Orang ini ngobrol kiri kanan. Jadi tidak ada syaitan yang masuk di antara mereka. Ya, tapi kalau dia berdua, apalagi sudah bertunangan, dia menganggap udah sah. Oh, sekarang paling jijik kita menengok, ya diantar sama kita. Saya banyak kadang-kadang orang mengundang nikah anak saya tak datang. Tak jadi saya datang. Di undangan itu anaknya udah peluk pinggang dah. Laki-laki di belakang peluk pinggang foto anak prawedding. Dia kan masa bertunangan, kok dia peluk? Tidak boleh. Oh, namanya Ustaz tak pernah peluk. Kalaupun pernah itu dosa, tetap berdosa. Jangan kita pernah halalkan. Jangan pernah kita halalkan. Kalau Ustaz macam tak pernah pacaran, ya pernah saya pacaran. Berdosa Ustaz? Iya berdosa. Saya bertobat kepada Allah. Jangan dihalalkan gara-gara kita mau. Itu ya. Jadi perlu kita jaga betul-betul. Dan perlu kita, makanya tadi apa? Dalam hadis Nabi dah jelas tuh, tungkahul mar'atu li arba'in. Dinikahi perempuan itu karena 4. Karena cantik. Kemudian kenapa lagi? Karena keturunannya, ya. Kemudian karena kekayaannya. Kemudian lidiniha, karena agamanya. Taribat yadaka. Payah kita mencari orang yang beragama yang betul-betul berpegang pada agama ini. Ya, ada satu jemaah saya dulu, saya mengajar di rumahnya. Dia katanya, saya dulu bertunangan Ustaz. Ya, 2 bulan saya bertunangan, saya diputuskan sama calon tunangan saya, calon suami. Kenapa diputus? Karena dia selalu mau ngajak saya keluar, tapi saya tak mau. Kenapa tak mau keluar? Karena saya menjaga agama. Kalau nanti sudah menikah dengan saya, dia miliki saya semuanya. Saya tahu, dia tak mau. Akhirnya karena menengok kesolehan perempuan itu, ya tak mau lagi laki-laki ini ditinggalkannya. Ada temannya menengok wanita ini wanita soleh. Oh, dan kamu tak mau, tak apa, aku yang ngambil, dipinangnya dan menikah dengan dia. Bahagia hidupnya. Itu ya. Memang sukar sekarang ini. Apa kata orang? Oh, apa kata orang? Jangan kata orang, kata Allah. Ya. Kalau di Medan lagi Bapak Ibu, saya tinggal di asrama Widuri, Simpang Marendal, Medan. Kalau ada yang tahu itu ada asrama tentara dalam itu, ya, Brigif 7 itu. Di situ ibu-ibu itu paling pantang kalau malam minggu tak ada anaknya, tak ada pacar datang nengok anaknya.
paling pantang. Mau anak itu disepak itu. Kenapa tak ada pacar kamu? Jadi sasarannya kami di masjid itu ada 5 orang garib masjid, tinggal di menara masjid itu. Ya, ibu-ibu itu sore-sore udah datang dah. Pak Ustadz, malam ini kemana Pak Ustadz? Nggak ada Bu, di sini aja. Nanti malam datang ke rumahnya, temani si Ayu di rumahnya. Diundang kita untuk memacari anaknya. Ya, diajak kita makan. Kita ujang orang berusaha. Ya, pergi makan di situ. Ya, duduklah nemani anaknya. Kadang-kadang kita bicara pun tak berani ngomong. Anaknya pun tak selera ngomong sama kita. Tapi daripada tak ada orang memacari, jadilah. Ya, sampai dulu pernah terjadi begitu. Ada yang sombong. Ya, kalau Ustaz itu nggak mau lah. Ya, terakhir karena dia tak mau anaknya kita temani, nggak apa-apa. Pulang saya disuruh datang ibu itu. Mengutus orang. Ibu tuh nanya, ibu perwira tuh nanya sama Pak Ustaz. Jadi Pak Ustaz mau sama anaknya. Itu saya mau dulu waktu umur saya 20. Saya pulang dari kuliah udah 28 umur saya. Nggak mau lagi saya. Karena saya mencari usia yang 20 juga. Yang udah lewat tak jadi sama saya. Ya, begitu. Itu Pak ya. Jadi kita jaga betul-betul. Memang berat, ini berat. Sampai masyarakat kadang-kadang cemooh kita gara-gara ini. Tapi demi kita menegakkan agama, alhamdulillah. Saya pun tak tahu nanti saya punya anak perempuan 1, kecil lagi, 5 tahun. Tak tahu akan datang gimana. Tapi kita tetap berdoa kepada Allah jadikan anak perempuan ini adalah kunci surga. Ya. Baik, ada lagi? Baik, Bu. Masalah wali. Masalah wali. Kapan baru bisa diwakilkan wali? Misalnya wali orang tuanya hidup. Ya. Tidak setuju. Apakah boleh diwakilkan oleh paman misalnya? Yang orang tua tidak setuju nih. Ya, ya. Mau jadi wali. Apakah sah itu? Baik. Masalah wali ya. Karena ayah dan kakek itu adalah wali mujbir. Arti wali mujbir itu wali yang tidak boleh digantikan sama siapapun, kecuali dalam keadaan betul-betul darurat. Seperti apa daruratnya? Ya kadang-kadang ada ayah memang tidak mau mewalikan anak. Sampai anak itu kadang nangis-nangis, minta diwalikan, ya. Dia tak mau mewalikannya. Ini dilihat, apa sebab dia tidak mau mewalikan? Ya, apa sebab dia tak mewalikan? Ada kadang-kadang ayah dia tidak mau mewalikan karena dia mungkin tidak setuju dengan laki-laki yang akan menikah dengan anaknya. Apa sebab tidak setuju? Tidak setuju itu kadang-kadang ada asbab, karena asbab diniyah atau asbab ammah. Asbab tentang keagamaan mungkin memang tidak sholat atau memang ini memang penjahat. Ya, ini tak tahu kita nanti nasib jodoh anak kita. Ya, kalau dia memang tidak setuju karena ada hubungan kaitnya dengan agama, maka ayah itu boleh-boleh saja tidak setuju. Anak tidak boleh diwakilkan pada orang lain. Saya tak setuju. Ini mujur, dia punya hak. Ya. Tapi kalau dia tidak setuju karena ayahnya ini pula yang jahat, dia bertindak zalim. Ada dulu anak yatim yang ada abangnya 1. Kawan saya mengajar di Medan. Ya. Dia mau menikah. Abangnya preman. Dia minta sama adiknya, aku baru mau mewalikan kamu kalau kamu kasih aku, waktu itu dia minta 20 juta. 20 juta tahun 90-an, tahun 80-an akhir. Kan banyak tuh. Dia meminta itu. Jadi mana laki-laki itu tak sanggup, perempuan itu pun tak sanggup. Macam mana caranya untuk wali? Sampai dia datang nangis-nangis, jumpa kepala sekolah, waktu pernikahan dah dekat, ya, artinya undangan sudah disebar, abangnya mengancam, tak mau, ada jahat. Lalu bagaimana jadinya? Ya, nah, itulah tadi jadinya laki-laki tunangan ini akhirnya apa? Karena tidak jadi menikah pada saat itu, dia menikah diam-diam berdua. Ambil perempuan ini, barulah abangnya tuh mau mewalikan. Kan akibatnya jadi buruk. Ya, nah, kalau zalim. Jadi kalau wali dia memang zalim, tujuannya seperti itu, atau dia memang tujuan untuk menyakitkan, ya itu boleh kita serahkan kepada hakim. Wali hakim artinya wali qadhi yang menjadi wali. Boleh kita serahkan. Tapi kalau memang dia tidak mau menikahkan karena ada sebab, kadang-kadang anak zaman sekarang kan susah diatur. Orang tua tak setuju tapi dia mau juga. Ya, mau juga. Padahal nanti tujuan orang tua itu adalah untuk kebahagiaan dia juga. Udah nanti sengsara baru kembali lagi sama orang tua. Itu yang ini. Ya, ada yang dulu nikah dari Medan dibawa lari kemari, pernah tinggal di Pancuran Gading. Ya, setelah dia lari beberapa tahun, teringatlah
Karena suaminya ini udah mulai ikut mendengar pengajian-pengajian lewat YouTube apa. Teringat Pak Ustaz, bantu saya Pak Ustaz, kami nikah dulu tidak diwalikan sama orang tua perempuan ini, malah diadukan ke polisi. Coba lari kemari dari apa? Dari Medan. Tunanetra melarikan anak gadis orang. Ada kita bawa. Jadi macam mana caranya? Jadi saya bilang begini, udah pernah jumpa sejak menikah, anak ada 2. Udah pernah berjumpa dengan orang tua perempuan? Belum pernah. Cuma ketika ibunya sakit masuk rumah sakit, kami pulang, bapaknya ada tapi dia tak mau dekat, tak mau menengok, tak mau salaman. Jadi saya bilang, mari nomor bapak itu saya telepon. Kami sama-sama orang Medan. Orang-orang Medan ini kalau sama-sama dia, insya Allah dia lembut. Ya, jadi saya orang Medan. Pertama saya perkenalkan nama saya Ustaz ini. Ya, kenapa Pak? Saya dari Pekanbaru. Ada apa? Saya bilang saya berteman dengan bapak ini. Dia dulu dia menikah dengan bapak, anak sekarang udah 2 Pak ini. Oh, kenapa dengan dia? Asal ya, kenapa dengan dia? Maksud dia Pak, dia merasa bersalah selama ini, ya, dan dia ingin dia akad nikahkan kembali bapak walinya. Oh, begitu maksudnya. Kalau begitu oke. Kapan dia kemari? Orang ini Pak susah. Mau kemari payah. Kalau dia datang ke Medan, anak ada 2, dia lagi ongkos naik pesawat berapa? Repot. Bapak datang kemari, dia ongkoskan. Mau bapak? Dipanggil istrinya. Mau? Datang kemari. Diwalikannya balik nikah. Saksinya Ustaz Amir waktu itu. Ya, saya ada situ. Dan alhamdulillah orang tua itu gembira. Walaupun beberapa tahun anak saya Ustaz dia punya anak 2, itu antara dia dengan Allah. Artinya dia belum reda lagi, antara dia dengan Allah. Tapi sekarang udah sah pernikahan dia. Sudah saya balikan. Ya, Pak. Jadi tak mau dengan cakap orang tua, bawa lari kemari. Bukan setiap melarikan orang itu boleh menikah. Oh, asal keluar dari ini menikah. Nah bisa, kita tinjau hukumnya betul-betul. Lari dia kena orang tuanya tak setuju dengan ini, bawa lari orang itu, di sana boleh pakai wali hakim. Tengok hukum betul teliti. Ini masalah nikah. Al-aslu fil asya al-ibahah. Asal pada tiap sesuatu itu adalah mubah. Itu kata kaidah fikih. Illa fil abda, kecuali pada buduk. Buduk Ustaz Muhammad, kecuali pada kemaluan perempuan. Kemaluan perempuan harus jelas hukum. Kenapa? Ini menyangkut kepada keturunan kita. Salah satu tujuan nikah itu adalah untuk memperbaiki keturunan, bukan merusak keturunan. Punya anak berapa? Berapa? 10. Tahun berapa menikah? Udah lama saya menikah, saya bawa lari dari sana. Dia 10. Jadi 10 itu anak siapa? Anak saya. Apa udah sah nikah dia? Belum tahu. Tengok dulu. Makanya kalau ada minta maaf, yang lari kawin itu, dari nikah itu, tinjau balik, selesaikan balik masalahnya. Ya, mudah-mudahan Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk kita, lagi kita dekat kepadanya. Baik, ada lagi Bapak? Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali wali untuk melambangkan ya. Kemudian sebaliknya calon menantu juga melambangkannya. Jika tidak jadi ada suatu kejadian itu di laut kampung. Sampai jam 11 siang belum selesai sampai jemaah yang mengaji itu pada bisa. Ya. Apa kira-kira jalan keluarnya? Baik. Ya. Masalah akad nikah ada kalanya kadang-kadang walinya susah ngomong. Ini terjadi. Ya, susah dia. Sebentar katanya aku nikahkan atau aku nikah dengan kamu, macam-macam. Sehingga berjam-jam tidak selesai. Ya, atau kadang-kadang yang menerima. Ya. Yang menerima, udah jelas aku terima nikah Fulan binti Fulan, ya, aku terima nikah Fulan binti Fulan dengan mahar sekian datang apa lagi? Ya, sebenarnya nikah ini simpel, Pak. Ya, akad nikah itu simpel saja. Kita yang di sini yang memperpayah, mempersusahnya. Ya, menambah-nambah. Saya ingat saya akad nikah di Pekanbaru tahun 2000. Yang pertama, Pak. Ya, akad nikah pertama saya tahun 2000. Istri saya yang tua. Ya, yang kedua yang muda belum ada lagi. Ya, belum ada rezeki. Jadi ketika akad nikah, saya sudah sebut saya terima nikahnya, Amin. Saya terima nikahnya, gini. Ada yang bantah. Tidak sah. Dia bukan saksi. Makanya saksi itu harus orang yang
yang paham, ya, dia bersaksi. Tidak sah. Kenapa? Tidak ada pakainya. Itu salah itu. Saya diam. Ya, bapak mertua saya dah sapu kepala dah. Ya, akhirnya yang kedua ini kalau dia coba lagi, saya akan bangkit bantah dia. Karena pada akad nikah tuh yang menjadi wajib itu apa dia? Bapak punya anak perempuan, nikahkan nakahtuka binti siapa namanya? Yang apabila disebut nakahtuka binti Maryam binti Ahmad umpamanya nama dia Ahmad, dia jawab qabiltu, udah sah nikahnya. Kita menambah, nak sebut mahar begitu begini apa segala macam semuanya sampai tarik nafas. Sepupu saya menikah udah 15 kali tidak bisa dikasih waktu dia minum air hangat, meluruskan kaki baring, dikusuk, diurut, akhirnya kamar mandi buang air, tak keluar dijemput, didudukkan lagi, dicoba tak juga bisa, akhirnya disuruh mandi pak, suruh mandi dari lepas zuhur sampai dekat maghrib baru selesai, suruh mandi, ambil air sembahyang, duduk balik, itu pun ya hampir tak jadi juga, hampir tak jadi juga. Kasihan saya. Jadi dia meninggal ya sudah. Meninggal itu dalam ketawa. Hari raya pertama dia sambil merokok bersama tamu-tamu yang ada di rumahnya, tertawa, entah apa tertawa yang paling enak kali itu sampai dia terbaring terus mati. Ya, anaknya ada sekarang. Terus sepupu saya. Jadi kadang-kadang kita terlalu menyusahkan. Siapa? Kalau dibilangnya qabiltu, maka kita tak boleh main-main dengan akad nikah ini. Kita punya teman, ada anak kita. Aku nikahkan kau dengan anakku. Aku terima katanya. Sah tuh. Ada saksinya yang mengiyakan. Tak boleh main. Nabi mengatakan, salasun jidduhunna jiddun wa hizluhunna hizlun. Jiddun. 3 perkara kata Rasulullah, kalau dia itu benar-benar terlaksana. Kalau dia main-main pun terlaksana. Ya, apa dia? Yang kita tadi main-main pun dia terlaksana. Di antaranya adalah nikah, akad nikah. Aku nikahkan engkau dengan, kadang guru ngomong sama muridnya, aku nikahkan anak perempuanku dengan kamu. Saya terima katanya. Sah kata yang lain. Udah, nggak bisa apa-apa lagi. Nah itu dia. Jadi kan terlalu memberatkan. Saya kemarin ada yang sebelah rumah saya itu menikah, begitu juga lama sekali. Keluarga itu minta saya yang jadi saksi. Tapi ketika udah di situ, saya tengok ada orang lain yang duduk di depan saya, dia menjadi saksi, saya tak tahu. Ya adalah gimana kan? Malah keluarga laki itu, perempuan itu juga, Ustaz depan. Nah mungkinlah saya melangkah dia lagi. Ya, sehingga saya ajak-ajaknya orang tua. Ditulis ternyata, dia nggak buta huruf, tangannya baca. Apa lagi yang bisa? Allah minta ampun aku, kata, minta ampun aku sekali dilepas kalau ke mana. Akhirnya apa? Dia ambil alih sama KUA-nya. Nah, jadi biasanya kalau untuk lebih jelas, di sini adat kita begini Pak, harus begini. Kadang-kadang adat itu al-adat itu muhakkamah. Kadang-kadang adat itu juga menjadi hukum bagi kita, dasar hukum. Oleh karena itu, oke, tak sanggup, serahkanlah menikahkannya kepada hakim tadi. Saya wakilkan, saya tak mampu. Ya, begitu. Baik, ada lagi Pak? Silakan. Waalaikumsalam. Yang menjadi wali nikah itu bukan orang lain. Orang lain. Ada ikatan keluarga ada? Tak ada. Boleh mewakilkan dengan orang lain, Ustaz? Apa wakil itu harus dengan hakim? Iya. Jadi kalau orang lain tidak ada kait mengait dengan dia dan juga tidak ada umpamanya perwakilan dari orang tuanya, tidak sah. Tidak sah nikahnya, karena wali itu adalah mutlak itu. Ya, saya pernah datang ke rumah saya waktu di Malaysia. Orang Indonesia, perempuannya orang kampung saya, tapi saya tidak tahu siapa orang tuanya. Dia bawa laki-laki, ada ustadz yang bawa. Ustadz, mari kita nikahkan orang ini. Siapa mau nikah? Saya bilang, ini anak sekolah di kampung. Bapaknya setuju? Tidak tahu bapaknya sana. Yang penting anak ini kita nikahkan, jangan dia berzina, jangan kita menanggung. Apa dia berzina kita menanggung dosa? Nah, kalau dia berzina itu dosa kan? Gak perlu buatnya, kita tak nanggungnya. Saya tak mau saya nikahkan, saya bilang, tak ada walinya. Jadi kau tak mau? Tak mau?
Akhirnya pulanglah laki-laki itu dulu cari orang lain untuk yang menjadikan saksi apa. Tak tahu nikahnya macam mana, wallahu a'lam. Di sana tuh banyak begitu. Kadang-kadang anak gadis kita sini merantau ke sana, tiba-tiba udah nikah, pulang-pulang bawa anak, bawa suami. Siapa menikahkannya? Tak ada walinya. Ya harus itu. Atau jelas diwakilkan. Walinya ini mungkin saya tidak bisa datang atau saya sakit. Diwakilkan betul-betul. Kalau wakil itu mesti ada juga dari jajaran wali dulu. Atau wakil itu wali hakim. Nah, kecuali mungkin nikah-nikah siri tidak ada qadinya, ya dipilih orang-orang tertentu, orang yang pandai, yang paham juga dengan hukum. Jangan orang tak paham dengan hukum. Karena nikah ini kan bukan enaknya saja yang kita pikirkan, tapi keberlanjutannya, hikmahnya yang lebih dalam untuk kita pahami. Ya, baik, Bapak Ibu, ada lagi? Baik, waktu pun sudah habis. Saya tadi janji sama orang rumah udah nunggu di Pekanbaru. Ya, kami habis kuliah, habis ceramah langsung berangkat sana. Tapi nampaknya terpaksa pulang ke rumah dulu. Ya, baik, demikian. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pagi ini, Bapak Ibu, menjadi ilmu kepada kita dan dapat kita amalkan. Adapun kekurangan, kelebihan atau kekurangan dalam pernikahan yang sudah kita harungi, ya, insya Allah kita akan perbaiki dengan kita mempelajari bab pernikahan ini. Ya, semoga insya Allah panjang umur kita. Pada bulan depan kita sambung lagi dengan pembahasan yang lain dalam pernikahan ini. Banyak pembahasan kita yang harus kita bahas di sini, kita tuntaskan. Baik, demikian. Mohon maaf saya kalau ada kesalahan saya dalam menyampaikan. Ada kita bergurau bersenda tadi mungkin tidak pada tempatnya. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Baik, kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin salihin yuqarribuna ila hubbika ya karim. Allahumma zidna ilman nafi'a وارزقنا فهما صادقا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا يا ارحم الراحمين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا يا انت يا ارحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجه من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا صلاحا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.